Ya pemirsa, Lunch Talk kali ini kita akan membahas topik membangkitkan komik lokal. Ya, benar sekali Valerina, dan bersama kami sudah hadir Indra Arista selaku penerbit komik digital dan kreator komik tanah air Thor Ahmad Thorik. Dan sebelum membahas lebih lanjut, kita saksikan terlebih dahulu paket yang berikut ini. Komik bukan saja konsumsi pembaca anak-anak. Faktanya, para penggemar komik juga berasal dari berbagai kalangan termasuk orang dewasa. Seiring dengan perkembangan teknologi, komik pun bertransformasi menjadi komik online atau e-komik. Para pembaca bisa lebih mudah menikmati komik tanpa harus selalu membawa buku komik. Keberadaan e-komik menjadi salah satu cara untuk mempopulerkan komik Indonesia. Upaya untuk membangkitkan komik di dalam negeri juga dilakukan melalui sejumlah kegiatan seperti battle komik atau kompetisi cosplay dari karakter buatan komikus lokal. Sehingga misi untuk mengangkat komik negeri sendiri pun dapat terwujud. Untuk membangkitkan kembali komik lokal dibutuhkan profesionalitas, kerja keras, dan konsistensi yang tak kenal lelah. Para komikus atau penggemar komik tidak bisa berdiri sendiri. Perlu dukungan dari konsumen termasuk juga dari dunia usaha. Sehingga pada saatnya nanti, dunia komik bisa berperan serta membangun negara khususnya dari sisi ekonomi kreatif. Lantas, bisakah komik Indonesia menjadi tuan di negerinya sendiri? Ya langsung aja kita sapa narasumber kita yang hadir hari ini yaitu Mas Indra, kemudian ada Mas Thorik juga hari Selamat ini. siang, selamat datang di Berita Sudah Satu hadir bersama kami. Ya kalau kita bicara mengenai komik, terutama sekarang ada e-komik kan, yang itu komik secara digital. Nah kita bisa melihat apa sih perkembangan komik Indonesia sejauh ini? Mungkin Mas Indra dulu bisa komentar. Oke, jadi sejak sosial media banyak penggunanya, banyak usernya itu, jadi para komikus menemuin channel baru untuk nayangin komiknya, yaitu lewat platform internet. Awalnya sih di luar negeri lebih populer istilah webcomic, jadi mereka bikin website sendiri, terus nerbitin komiknya setiap seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Tapi terus kemudian daripada repot orang mesti buka websitenya, ya udah pakai akun sosial media masing-masing, bikin deh satu edisi, ditaruh di Facebook biar orang banyak like, banyak share. Jadi si komikus sudah nggak perlu lagi ketemu penerbit buat ayo dong terbitin komik saya, jadi bisa langsung ketemu pembacanya lewat sosial Ini media. pergeseran yang bagus dan revolusioner atau justru ada sisi lain mungkin dari digitalizing of this komik ini? Revolusioner mungkin enggak ya, artinya itu sebuah proses itu juga mempermudah buat para komikus ketemu para pembacanya sih. Jadi yang dulu mungkin zamannya Kang Thorik waktu sedang berjuang nerbitin komik Carok, dulu mesti datengin penerbit satu-satu untuk orang-orang tahu gitu. Sekarang Kang Thorik bisa langsung kasih ke fans, ini ada edisi terbaru nih, bisa langsung baca. Mas Thorik gimana, gitu. merasakan sendiri manfaatnya? Ya, merasakan sendiri bahwa, tapi memang bahwa manual itu menjadi dasar yang sangat penting sekali ya. Di mana bagaimanapun sekarang udah zaman secanggih apapun, orang akan kembali sebenarnya ingin merasakan buku komik itu seperti apa. Jadi seperti kalau kita cuma bisa lihat di web apa gitu, tapi tetap orang memiliki komik itu sensasinya beda, ya, kalau buat berbeda. orang yang emang senang Betul, komik sudah gitu ya. berbeda. Seperti hanya long distance relationship gitu ya. Kalau ini benar-benar kita pegang Kan gitu bingung, ya. ini lebih kita pengen bisa pegang. Ada pengalaman Ada pergi ke toko buku menunggu edisi terbaru, Betul. membeli dan bawa ke rumah buka dan mengoleksi mungkin seri 1 sampai sekian, itu yang Betul. orang tetap nggak mau Nggak ini ya. bawa itu Tapi tetap kalau bawa boleh itu diceritakan ada. sedikit, sekarang seperti apa sih situasi komik dalam negeri ini? Kita kalau ke toko buku, saya udah lama juga nih nggak ke toko buku, apalagi Iya. baca komik ya. Kayak apa sih sekarang deretan komik di sebuah toko buku lokal itu? Apakah masih komik terjemahan merajalela atau seperti apa selera penikmat komik dalam negeri kita saat ini? Iya. Kebanyakan saat ini orang tadi sudah kita bahas juga soal commission, orang senang dengan melakukan commission, membuat karya komik dengan karakter orang lain dan mengirimkan, mendekatkan dia para komikus atau kreator juga ke para pembuat komik yang lebih besar lagi gitu kan. Jadi untuk memudahkan dia untuk bekerja sama dengan mereka lebih global lagi gitu. Itu yang saat ini. Terus kemudian juga mungkin masyarakat sekarang juga banyak tuntutan, baik itu
menginginkan komik, baik itu menginginkan gamesnya juga sekaligus gitu kan, merchandising-nya sekaligus gitu. Dimana saat ini karena itu juga pengaruh dari masyarakat global yang sekarang sudah sangat terbuka sekali lewat internet dan web dan sebagainya, orang sudah bisa terbuka matanya ke situ gitu. Tinggal sekarang sebenarnya bagaimana bisa bekerja sama dengan para penerbit, misalkan Ini kan? ada di sini penerbitnya. Dengan bagaimana bisa bekerja sama dengan semua pemodal yang bisa mengerti ke depan masa depan komik kita gitu. Karena kalau tanpa bantuan mereka, kita pun kalau kita hanya mengandalkan commission, mereka akan terkenal di sana. Mereka akan tahu di sana, di sini tidak dikenal. Sini tidak ya. Oke. Iya, yang jelas Mungkin, sih Tidak ada masyarakatnya di sini. Mungkin punya pengalaman kali, Ya, mungkin ya, Mas Indra. Sorry, saya harus tanya lagi. Pengalamannya bagaimana melihat sekarang? Apakah kemudian dengan adanya e-komik ini orang lebih ingin lagi terbuka channelnya untuk bisa menciptakan komik, komik lokal terutama kita bicaranya? Oke. Kalau tadi saya ungkit lagi pertanyaan sebelumnya, jadi memang toko komik yang ada, toko buku saat ini, emang untuk hanya ada satu deretan komik dan 80% mungkin Kang ya? Iya, 80% itu komik terjemahan, terus komik Indonesia itu terselip di entah di mana. Kalau kita mau beli itu kita mesti tahu judulnya apa dulu. Jadi misalnya saya nih pengen beli komik teman saya judulnya Arigato Macaroni misalnya, saya mesti nanya ke penjaganya, tolong cariin dulu dong. Kadang-kadang itu ada di tumpukan, kadang-kadang ada di database tapi nggak ada barangnya. Itu komik Indonesia banget ya Kang, kayak gitu. Nah, jadi strateginya saat ini sih orang digital itu memanfaatkannya, kita kenalin dulu karya kita, jadi supaya orang-orang ke toko buku tuh udah tahu, oh saya mau belanja ini. Jadi kalau saat ini dia mesti ke toko buku nyari-nyari pengen belanja komik Indonesia, mungkin di beberapa toko buku masih susah karena ya itu bahkan penjualnya sendiri nggak Jadi terlalu peduli. tetap hasil akhirnya tujuannya adalah secara tadi ya, diterbitkan secara manual tanpa tidak hanya dengan Pada komik akhirnya saja. iya, pada akhirnya iya sih begitu. Iya, tapi kalau memang distribusinya juga masih menjadi kendala ya, tentunya ini harus digalakan sekali adanya webkomiknya. Tapi Betul, kalau kita itu bisa salah satu cara. sedikit berkaca ya, apa yang membedakan sih komik khas Indonesia dengan dalam hal ini kalau komik itu kiblatnya kayaknya Jepang ya. Kenapa Jepang itu bisa Amerika, begitu Eropa. populer? Iya, Amerika dengan Marvel dan DC-nya. Iya, karena kultur kita mungkin ada perbedaan dari awalnya gitu kan. Kebiasaan kita melihat sesuatu mungkin bercerita, mungkin dalam hal tertentu mereka lebih senang mendokumentasikan, terutama dalam bentuk komik, pop art, menjadi pop art dan sebagainya. Kita mungkin baru-barulah, walaupun sudah lama juga tapi masih terhitung baru-baru mencoba memahami itu semua gitu. Karena banyak pandangan masalah ke komik ini, orang, kamu ngapain sih baca komik kayak anak kecil aja. Nah, itu pandangan-pandangan yang negatif yang sebenarnya tidak boleh Karena ada. sebenarnya gitu. apa keuntungan? Mungkin membedakan antara komik dengan buku biasa misalnya Dengan orang buku yang biasa, sebenarnya komik Indonesia ada komik silat gitu ya, dengan frame-nya yang cuma satu frame, dua frame. Nah, dalam satu halaman itu ada dua frame dulu zamannya komik era Kosasi, zaman Lapo yang Saya cuma ingat dua tuh dulu frame. saya suka Mudah baca sekali juga membacanya kan. perwayangan Jawa. Iya, komik silat cuma frame satu, frame dua. Nah, jadi bacanya tuh satu, dua, tiga, alurnya gitu kan. Mudah. Mungkin kemudian Amerika sudah dinamis sekali frame-nya dalam satu frame. Oh, ada yang frame-nya yang pecah, ada yang frame-nya yang nyelip-nyelip dan bagaimana. Jadi gitu ya, layout grafisnya layoutnya juga yang gitu. membuat kita sedikit lebih ketinggalan mungkin ya. Betul. Nah, dari Oke. situ kita mencoba ke arah situ, ke arah Amerika misalkan. Walaupun ada juga yang gaya komiknya gaya Jepang. Jepang pun sudah mulai hampir seperti itu juga. Oke. Cuma beda warna, beda dia hitam putih, dia lebih berwarna. Teknik warnanya juga, dan dari teknik warna juga di situ adalah pekerjaan orang, profesi orang, dan Iya. membutuhkan daya artistik kita juga, Ya, feel betul. artistiknya dari warna dan sebagainya. Sehingga sekarang ini dikenal koloris yang paling top siapa, yang paling top, inker yang paling top siapa, pensiler yang paling top siapa. Baik. Sehingga dalam satu komik itu terdiri dari beberapa orang Yang menuangkan karyanya. di Baik, situ, apakah gitu. semua karyanya terus kemudian harus berkiblat terhadap percontohan yang sudah ada di Barat atau di Jepang? Kita akan bahas di segmen berikutnya. baik. Pemirsa, Anda bisa memberikan komentar lewat Twitter @jurnalsiang atau SMS ke 0813-8670-1043. Anda juga bisa menelpon selama siaran berlangsung lewat nomor 0215290308 atau 0215290311. Kami akan kembali usai jeda.
Iya, kita lanjutkan kembali pemirsa dialog kita mengenai membangkitkan komik lokal. Nah, kalau kita bincang-bincang mengenai komik lokal nih ya, mungkin Mas Indra sebagai yang punya pengalaman untuk di bidang penerbitannya sendiri, sejauh mana sih minat komikus terhadap komik lokal gitu? Misalnya mereka untuk menerbitkannya gitu, dari dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Ya. Jadi sebenarnya kita mesti tahu juga bahwa kelebihan budaya Indonesia itu adalah nilai-nilai yang terkandung dalam budaya kita itu sangat bagus dan sangat luas dan sangat mudah diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya. Nah, jadi penerbit maupun komikus saat ini sebaiknya melihat komik sebagai media untuk mensosialisasikan nilai-nilai tadi itu. Jadi bahwa budaya Indonesia itu keren loh, bahwa setiap budaya dari daerah kita punya kelebihan masing-masing yang bisa diangkat sebagai kekuatan dari area tersebut, area masing-masing, misalnya wilayah Sumatera, Jawa dan seterusnya. Jadi dengan melihat seperti itu, penerbit juga melihat bahwa potensi-potensi budaya lokal ini bisa dijadikan ide cerita dan bukan hanya sekedar tempelan ya. Misalnya kita dengar cerita komik, apa sih komik Indonesia itu komik wayang, itu kan itu mungkin tahun 70 lah. Saat ini nggak harus kayak gitu. Contohnya komiknya Kang Torik, Carok itu kan superhero ya. Mungkin superhero lebih umum di kayak karakter komik Amerika, tapi dia aslinya dari Madura, senjatanya pun celurit gitu. Dan dia tuh punya value-value Madura yang kalau orang Madura baca, saya bangga. Ini karakter jagoan saya. Gitu juga komik-komik lokal mungkin juga bisa ngelihat balik ke roots-nya mereka, ke dasar budaya mereka. Nah, ini kekuatan kita adalah di budaya kita sendiri sebenarnya. Jadi komik itu hanya media kok. Jadi nggak usah takut sama gaya, nggak usah takut apa. Yang penting nilainya kita gunakan bersama-sama untuk menunjukkan bahwa budaya Indonesia itu keren dan anak-anak dan generasi berikutnya bisa belajar sesuatu dari komik. Bagus juga ya idenya ya, mengangkat dari nilai budaya Indonesia. Nah, Kang Torik sendiri kalau waktu buat Carok waktu itu, kenapa terinspirasi tiba-tiba buat ambil dari Madura, ambil senjatanya celurit gitu? Nah, sama sebenarnya. Visinya awalnya tuh terbentuk kita tahun 90-an karena ketiadaan komik Indonesia. Tidak ada komik pada saat itu. Saya ingin membuat komik gitu. Saya ingin kembali, saya mau nantang pemerintah. Kalau nggak boleh komik, kenapa? Alasannya apa? Itu yang jelas. Saya mau nantang pemerintah gitu. Saya harus bikin komik. Saya sekolah di ITB, saya harus pintar dan saya harus bisa. Riset dulu nggak waktu riset itu? Dulu. Indonesia harus punya lagi. Indonesia harus ada. Di antara ya kecamuk tidak adanya komik Indonesia itu, saya ingin, dan kebetulan satu angkatan saya pun senang komik gitu. Dan kebetulan beberapa orang teman satu angkatan saya, kita membuat grup komik tahun 90. Apa yang istimewa dari tokoh Carok ini dan budaya Madura sampai akhirnya Anda mengangkat itu? Kita terbentuklah komik Nusantara tahun itu. Kemudian muncullah beberapa karakter dari beberapa daerah. Visi kita adalah mengangkat nilai-nilai lokal menjadi global gitu, jadi dikenal, tapi kemasannya terserah mau semodern apa kita buat gitu, segrafiknya semodern apa bisa kita buat pada saat itu yang serba terbatas gitu ya. Maka terciptalah beberapa karakter dari Garda, Garuda gitu. Zaman itu belum ada kata nama Garda, saya buat nama Garda waktu itu sudah ada. Carok gitu ya, salah satunya. Terus Kapten Bandung ada juga. Jadi ada beberapa wilayah yang lain dari Kalimantan, dari Sumatera. Dan juga. ini semua ide ceritanya memang folklore atau legenda rakyat ya? Legenda-legenda rakyat menarik dan sekali. Ingin diangkat tapi dengan kemasan yang pop dan modern ya. Modern lah gitu. Ini ngomong-ngomong soal budaya Nusantara, dari Mas Indra sendiri baru saja memproduksi webcomic namanya Nusantara Ranger. Ini mungkin bisa diceritakan sedikit apa itu Nusantara Ranger? Jadi Nusantara Ranger itu konsepnya muncul dari tim kami, teman saya namanya Shani, dia awal dari Twitter, dia kan suka Power Rangers ya, atau Super Sentai kalau di Jepangnya. Terus dia suka, terus dia pikir dengan konsep jagoan warna-warni dengan kekuatan masing-masing, kenapa Indonesia nggak punya? Terus tercetuslah nama Nusantara Ranger. Jadi konsepnya itu 5 anak muda dari 5 daerah besar Indonesia memiliki kekuatan-kekuatan hewan-hewan endemik dari setiap daerah tersebut untuk melawan kejahatan yang akan mengambil alih Nusantara, kurang lebih gitulah. Jadi misalnya Ranger merah itu dari Pulau Jawa, karena warna merah tuh karena di Jawa kan termasuk cincin vulkanik, jadi banyak gunung berapinya. Wah, ada simbolismenya juga nih ya. Hewannya elang Jawa, itu hewan-hewan terancam punah. Kemudian dari Sumatera, Ranger kuning itu dia mewakili Sumatera yang ada
tambang emasnya, mewakili sumber daya alam emasnya, terus hewannya harimau Sumatera dan seterusnya. Jadi ada merah, kuning, biru, hitam dan hijau. Gimana penerimaannya sejauh ini? Sudah 1 tahun ya berjalan Sudah 1 tahun webkomiknya? ya, webnya udah berjalan 1 tahun. Kita tamatin kemarin di Desember 2014. Oh jadi udah nggak ada lagi nih terusannya? Kita lagi garap produk berikutnya. Ya, responnya lumayan, kita bisa dapat 1 juta hits paling nggak sebulan untuk di websitenya ya. Itu lumayan. Ini ada komik fisiknya juga nggak yang bisa dibeli sama pembaca mungkin? Apakah akan ke situ juga arahnya atau? Kayak Kang Torik tadi bilang, emang komik itu pada akhirnya harus dibaca, dipegang. Kalau di online tuh nggak enak. Tapi saat ini memang Nusantara Ranger kita baru bikin sampai website dulu aja, karena nanti di project berikutnya baru ada komik fisiknya, collectibles. Jadi sebenarnya banyak ide, banyak orang yang bisa membuat di Indonesia ya, mudah-mudahan bisa bangkit. Nah, kita akan lanjutkan lagi dialog kita nanti sudah jeda berikut ini. Pemirsa, Anda bisa memberikan komentar lewat Twitter @jurnalsiang atau SMS ke 0813-8670-1043. Anda juga bisa menelpon selama siaran berlangsung lewat nomor 021 52 900 308 atau 021 52 900 311. Kami akan kembali usai jeda berikut ini. Perkembangan komik Indonesia mati suri, sejumlah kendala menjadi penghambat perkembangan komik lokal. Bagaimana perkembangan komik Indonesia di mata masyarakat? Berikut liputannya. Kurang dukungan dan juga kondisi pasar juga nggak memungkinkan, karena memang masyarakat Indonesia memang lebih cenderung ya beli dari luar. Karena lebih dari luar itu lebih mungkin dianggap lebih bagus, karena masyarakat kita lebih suka impor ya. Ya kalau semua didukung dari masyarakatnya juga, apalagi dari pemerintah juga. Apalagi kan sekarang di pemerintahan sekarang dibentuk Badan Ekonomi Kreatif ya. Iya benar. Badan Ekonomi Kreatif ya. Mungkin dengan adanya Badan Ekonomi Kreatif bisa diakomodir, bisa didukung lah. Cara membangkitkan komik Indonesia sendiri itu mungkin dengan adanya perbaikan dari segi genre komik itu sendiri. Misalnya perkembangannya itu kan sekarang lebih cenderungnya kan remaja yang lebih menyukai komik kan. Nah, itu bagaimana caranya si pembuat komik ini bisa menarik hati remaja itu sendiri untuk membaca komik tersebut. Misalnya bisa dirubah dari mulai genre komiknya, tema komiknya, terus kayak karakternya, terus yang paling terpenting sih menurut saya gambarnya itu biasanya yang lebih artistik itu tuh lebih kelihatan wow, lebih tertarik gitu, membuat remaja Indonesia lebih tertarik. Menurut saya sangat mungkin jika orang Indonesia dan komikusnya itu sendiri memiliki semangat dan komitmen yang luar biasa, jadi bisa mengalahkan komik-komik dari luar negeri dan bisa berkembang pastinya untuk menarik remaja Indonesia itu sendiri. Kayaknya sih harus dipromosikan lah Bang, supaya biar pada tahu orang-orang ya kan. Terus juga mungkin nggak minatnya karena komik itu kurang terlalu nggak dibilangnya gimana nih Bang? Nggak terlalu ini ya, nggak terlalu alur ceritanya nggak terlalu menarik. Iya, nggak terlalu menarik lah. Makanya gimana caranya biar komik itu terkenal di Indonesia, gimana biar seru ataupun gimana begitu. Dari sisi Aduh, katanya kurang menarik ceritanya, kabarnya kurang bagus gitu ya. Padahal kita banyak legenda rakyat dan cerita-cerita mitologi, fabel seperti itu. Apa memang kurang sumber daya manusianya untuk bisa membuat yang lebih bagus? Selera anak muda udah nggak suka denger dongeng-dongeng gitu kali ya. Kalau kualitas sih saya rasa nggak usah diragukan lagi, karena kita belajar dari Kang Torik yang dulu memulai, yang buka jalannya kan Kang Torik ya. Ini kaos yang saya pakai nih judulnya Carpe Diem, itu yang bikin teman saya, namanya Roal. Komik ini terbitin di Inggris, tapi di Indonesia nggak terbit. Tentang apa tuh? Tentang pembunuh bayaran. Nah, jadi sebenarnya banyak juga ide-ide cerita yang benar-benar orisinil dan nggak berakar dari folklore atau seperti apa dan bisa sukses. Tapi justru di luar negeri ya dapat rekognisinya. Timnya Roal ini ada namanya Stellar Labs, itu studio komik Indonesia, kantornya Pondok Indah. Itu ngerjain orderan komik dari Marvel, dari DC, dari Image. Oh ya? Ya, jadi mungkin masih ingat judul Guardians of the Galaxy ya, kemarin kan ada filmnya, kan ada spin-off komiknya. Itu komikku saya sekarang ngerjain dari Pondok Indah, namanya Alti. Jadi kualitas kita tuh nggak
nggak perlu raguan lagi lah. Terus apa dong jadi permasalahan, mungkin kendalanya sehingga akhirnya mungkin komiknya belum bisa terlalu booming istilahnya dalam tanda kutip itu. Badan Ekonomi Kreatif harus dikasih tahu nih ya. Iya. Ini harus selalu diadakan kembali sarasehan atau workshop mungkin. Sarasehan nanti Promosi. apa gitu. Promosi karena Pasti begini, promosi. ada sesuatu yang harus kita angkat. Apa yang kita angkat untuk Indonesia gitu. Karena kalau secara komikus, idealisme komikusnya sendiri ingin tetap bergabung dengan yang sudah besar gitu. Gitu, tidak bikin lagi karya. Nah, itu tadi kadang kita menemui ilustrator bagus, ide tidak ada. Seringkali gitu kan. Makanya kita perlu teamwork. Kita membuat cerita yang bagus, ketemu pembuat gambar yang bagus, jadi Kalau udah gitu kita butuh ada satu orang nekat dari pemerintahan bilang, oke, kita akan dukung 100%, kita akan datangin pemerintahan Semua kumpulin di kita sini. perluin. Yang kamu perluin apa, kita jadi ini karya Indonesia, kita bawa kemana-mana. Kalau udah kayak gitu saya pikir nggak akan ada yang bisa ngalangin ya, karena semua orang akhirnya tahu kan. Begitu orang udah tahu, which is mereka nggak perlu tahu ya, kayaknya semua akan lancar karena saya nyoba dengan Nusantara Ranger Kang. Itu Nusantara Ranger itu kita bikin sendiri, komikusnya dari Bandung namanya Sweta Kartika, writernya dari Jogja namanya Ines. Kita terbitin online.com modal sendiri, itu bisa dapat 1 juta hit sebulan di Twitter sama sosial media cukup bagus lah ya responnya. Kita juga dapat tawaran penerbit cukup banyak, tapi ya kita masih mencari-cari partner yang paling bagus. Intinya adalah begitu orang-orang tahu karyanya, semuanya akan lebih cepat berkembang ya. Saat ini tuh yang tahu masih sedikit gitu. Ya, mudah-mudahan ini bisa terrealisasikan ya. Berkumpul semuanya, ilustrator, ide cerita, penulis, dan dapat dukungan penuh dari pemerintah. Kita sudah ada penelpon pertama dan kita akan sapa Mbak Dina dari Pondok Kopi. Silakan Mbak Dina dengan pertanyaan untuk narasumber kami di studio. Iya, selamat siang. Saya sih support ya kalau ada komik dari dalam negeri, karena kan selama ini kita tahunya cuma komik-komik dari Jepang, dari Amerika, apalagi kalau itu dengan dikemas dengan marketing yang baik. Karena selama ini saya pun kalau cuma online gitu, saya paling pernahnya itu yang Sailor Moon, manga online gitu-gitu dengan ketik apa gitu, mangaonline.com kita udah bisa buka. Nah kalau untuk komik web kayaknya belum banyak yang tahu gitu. Ada baiknya kalau diiklankan di beberapa misalnya di online shopping gitu ya, itu kan orang mudah klik. Nah kemudian idenya ya. Mungkin Mbak Dina sendiri penggemar komik ya? Dulu iya saya sampai, tapi ya mohon maaf komiknya komik Jepang dan emang yang udah tahu yang kayak Detektif Conan, Sailor Moon gitu-gitu koleksi. Nah bahkan kalau sekarang pun kalau ditanya komik zaman dulu saya nggak tahu. Kan sayang banget kalau sekarang anak-anak kita dididik dengan baik, misalnya lebih memilih komik dalam negeri, kenapa tidak gitu. Kalau memang terkendala dengan dana, alangkah baiknya jika diusulkan ke sekarang kan Badan Ekonomi Kreatif udah jadi kementerian ya. Kementerian Ekonomi Kreatif pun udah mau mendukung untuk animasi, film animasi. Nah kalau untuk komik kenapa tidak gitu loh Mas. Kalau emang ada komunitas sebaiknya diusulkan gitu menghadap siapa ya, Triawan Munaf ya. Oke, terima kasih Mbak Dina atas komentar dan juga saya dukung sharing support terus pengalamannya ya. sebagai seseorang yang passionate nih sebenarnya pembaca komik juga. Dan saya juga sama seperti Mbak Dina, saya dulu waktu kecil taunya Candy, Dragon Ball, terus Conan, Kobo-chan. Kenapa sih bisa sukses seperti itu ya industri komik di Jepang, bukan hanya di negaranya sendiri tapi justru menginvasi juga ke negara lain. Apa yang menghambat kita tidak bisa, nggak usah keluar negeri dulu deh, tapi jadi raja di tuan rumah sendiri? Ya betul. Salah satunya adalah masalah bagaimana orang menghargai dari karya itu sendiri kan. Iya betul. Apakah mereka cukup menghargai dengan karya ini? Karena saat tadi kita punya hambatan-hambatan tentunya gitu kan. Selain kita berusaha semaksimal mungkin dengan komitmen yang ada, tapi selalu saja mentok di situ gitu ya. Ketemunya di situ lagi gitu. Banyak juga yang dari komunitas-komunitas komik atau kelompok-kelompok komik yang ingin membangun lagi komik, tapi kembali ke situ lagi, mereka kekurangan di hal-hal yang lain yang sangat primer sekali gitu kan. Nah di situ
kita sementara lain adalah melihat karya-karyanya dia gitu kan, gambarnya sudah bagus. Siapa yang nggak bangga? Kita nggak kalah, kita jelas tidak kalah. Kita malah mensupport orang-orang sana dengan kualitas gambar kita yang hebat gitu ya, dan mereka datang lagi ke kita. Kita lagi. Tapi tidak dikenal gitu. Siapa pembuatnya? Padahal dari kita juga. Sayang gitu. juga ya, padahal pasarnya mungkin sebenarnya potensial Sangat. juga ya untuk para pembaca komik di Indonesia. Betul. Tapi benar kata Mas ini tadi, realitanya bahwa setiap komikus, ilustrator atau pembuat ide cerita akan mencari naungan yang besar kalau mereka memang tidak dipersatukan dan difasilitasi secara baik untuk kesejahteraan dan lain-lainnya. Baik, kita akan break lagi sejenak. Lunch Talk akan kembali pemirsa, saya jeda. Iya pemirsa, terima kasih Anda tetap bersama kami di Lunch Talk. Kita masih memperbincangkan bagaimana membangkitkan komik lokal. Nah saat ini kami sudah tersambung dengan salah satu pemirsa, yaitu Bapak Edwin di Surabaya. Halo. Ya, silahkan Pak Edwin. Wah, sayang sekali ya terputus. Jadi kita langsung aja dialog dengan Mas Indra dan Mas Thorik ini. Kalau tadi kita bisa lihat kan ternyata memang potensinya banyak, pasarnya juga besar, tapi ternyata lebih difasilitasi ketika kita bicara misalnya mengenai perusahaan-perusahaan asing begitu ya. Nah, apa input yang paling utama yang menurut Anda berdua yang bisa kita berikan kepada misalnya Badan Ekonomi Kreatif untuk bisa membangkitkan kembali komik lokal itu? Input pertama mungkin berani invest besar ya. Investnya nggak harus dalam bentuk uang deh. Investnya dalam bentuk waktu buat mediasi atau ngebawa produknya ke pasar-pasar internasional. Misalnya kan Parekraf tuh setiap tahun nggak salah punya acara World Expo kalau nggak salah ya di setiap ASEAN. Itu dia harus berani bawa 1 atau 2 title lokal, misalnya Caroknya Kang Thorik, dibawa tuh dipamerin, dipromot. Jadi komik itu jangan lihat sebagai sebuah komik, tapi sebagai intellectual properties. Carok itu misalnya judul komik, tapi dia bisa jadi game, bisa jadi film, bisa jadi merchandise. Bahwa jadi ada banyak potensi industri turunan. Itu yang dijual ke partner-partner. Jadi kan jadi ekonomi kreatif kan, orang lain bisa hidup dari ide kreatif. Itu kan ekonomi kreatif dari situ. Nah dari sana ada kepercayaan pasar nih, oh ada produk bagus, produknya orang saya juga mau beli karena orang-orang pada beli, saya nggak mau ketinggalan dong. Nah akhirnya kreatornya hidup, lokal punya ciri, dan turunannya juga banyak, rights untuk games, film dan sebagainya, dan kita worldwide juga lebih kenal. Baik, kita akan sapa lagi, sepertinya Pak Edwin dari Surabaya sudah tersambung kembali. Silakan Pak Edwin. Ya halo, selamat siang. Selamat siang. Oke Mbak, jadi saya kebetulan kan dulu pernah angkat skripsi mengenai komik. Dan mungkin Mas Weta pernah saya tag juga di Facebook, komik saya judulnya Elang Hitam. Sempat setahun berjalan, cuman sekarang lagi rehat. Nah, jadi saya menurut penelitian yang saya lakukan adalah komik Indonesia tuh Mbak sama sekarang seperti penjajahan Mbak. Jadi zaman dulu kita para pejuang itu bergerilya kan untuk melawan para penjajah. Nah, komik Indonesia sekarang sih juga seperti itu. Kita bergerilya untuk sampai ke rak buku yang komik Indonesia seperti itu. Dan menurut saya sih Mbak, untungnya dengan hebohnya komik Indonesia di media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter, itu akan membangkitkan yang namanya environment komik di Indonesia dulu Mbak. Setelah itu, setelah environment terbentuk, saya percaya perlahan-lahan para komikus itu akan berbuat untuk membuat komik yang bagus Mbak. Jadi kita membuat lapangannya dulu yang nyaman dan biarkan tumbuhan apa aja yang bakal tumbuh seperti itu Mbak. Oke. Terus yang ingin saya tanya, Anda, Pak Edwin, sebenarnya orang lebih menikmati mana? Dengan adanya webkomik atau lebih misalnya dengan yang manual gitu, dengan buku? Jadi begini Mbak, untuk webkomik itu sebenarnya sih seperti media untuk beriklan. Nah, jadi ketika webkomik itu sudah ada, orang yang sudah suka, kita sebutlah ada 100 orang yang suka gitu kan, kita bisa kira-kira 10 orang yang suka itu pasti akan membeli buku fisik aslinya. Karena fisik aslinya itu adalah seperti eksklusif print seperti itu. Dan saya percaya sih itu nggak cuma di komik aja, tapi di musik juga, di novel juga, macam-macam. Seperti itu. Dan menurut saya sih, dengan perkembangan komik Indonesia di Facebook dan di media sosial yang lainnya, para pembaca akan mengerti bahwa kualitas komik Indonesia sekarang adalah kualitas yang sudah mumpuni untuk masuk ke pasar gitu loh. Jadi gerilya komik Indonesia dari tahun 90-an, dari zamannya Mas Thorik sampai zamannya Mas Weta sekarang, itu akan menjadi kemenangan untuk komik Indonesia di Indonesia sendiri seperti itu. Baik.
Terima kasih Mas Edwin sudah bergabung bersama kami. Iya. Oke, terima kasih. Iya. Gimana hasilnya gerilyanya ternyata sudah berhasil katanya. Wow. Alhamdulillah. Iya. Sweta tadi itu komikusnya Nusantara Ranger yang di Bandung tadi. Emang dia cukup populer di sosial media. Dia juga sering ngasih seminar, mungkin sering ketemu Kang Torik juga, anak ITB juga. Jadi ya setuju banget sama Edwin tadi bilang bahwa komik itu harus ada webkomik itu bisa membangun keterikatan emosional antara pembaca dengan karyanya. Jadi begitu webkomiknya keren, dia suka ceritanya misalnya jagoan dari Madura gitu, dia orang Madura, wah ini saya sekali nih jagoan saya. Nah terus relate ya. Begitu dia lihat saya suka, kantornya bilang ini ada komiknya bisa dibeli nih, langsung beli pasti. Dia akan memperjuangkan bahwa ini nih jagoan saya, ini adalah ini saya merasa terwakili oleh karakter ini. Nah, jadi memang komikus tuh harus mau juga habiskan waktu buat riset ya Kang. Iya, betul. Buat riset, dia mesti tahu apa yang disuka oleh pembacanya. Jadi komik itu kan karya seni tapi juga medium yang dinikmati oleh pembaca dan kreator sendiri. Jadi jangan sampai komikusnya juga egois, saya maunya mah begini ceritanya, terserah pembaca suka atau enggak boleh kayak Justru ada sosmed ini dia bisa mendapatkan feedback ya, yang mana yang dimiliki, dan bukan hanya sekedar mengikuti kemauan pasar saja, tapi kritik konstruktif juga untuk perkembangan komik itu sendiri ke depannya. Tapi yang menarik tadi, bagaimana kan ada keterputusan akses ya, kita udah tahu orang suka dan nyari, tapi tetap untuk mendapatkan space di rak di toko buku itu dan mencetaknya dalam jumlah yang distribusi yang merata, itu gimana? Itu kan pasti persoalan yang tidak mudah juga ya. Persoalannya memang tidak mudah. Kita sudah merasakan itu berpuluh-puluh tahun ya. Udah gerilya dia, udah tiarap gitu ya. Iya betul, dan itu memang harus kita buat sebenarnya. Untuk setiap studio komik dari awal itu harus dipersiapkan. Memang persiapannya harus matang, seperti sebelumnya dia bilang bahwa kita harus mencari pemodal yang memang udah siap dengan uang sekian. Gitu. Karena satu komik kita tidak seharusnya langsung ketika komik selesai selesai langsung diterbitkan. Kita tidak main seperti itu gitu. Harusnya tidak boleh. Karena kalau dengan demikian kita lepas, kita nggak ada space untuk break buat kita sendiri yang udah setiap hari, setiap malam tidak keluar rumah, tidak keluar studio. Tapi kan puas setelah itu. Puas setelah bisa itu. direalisasikan Tapi kita hasilnya. tidak bisa ada space-nya gitu. Karena harus mengejar lagi untuk edisi berikutnya. Oh, jadi jangan sampai ada budaya kejar tayang ini juga, karena mau menjaga animo, interest. Wah, itu jadi menarik juga. Kita harus sediakan, misalkan kita buat 4 minimal komik udah jadi untuk setiap satu jilid buku. 4. Kayak serial TV aja harus tunggu 1 tahun kan untuk datang season berikutnya. Nah, baru ini keluar, kita membuat yang kelima gitu. Jadi bertahap. Iya, betul. Gitu, jadi bertahap. Jadi kalau kita langsung baru keluar, baru bikin lagi. Kita udah stop duluan, belum kapan. Dan pasti mengkompromikan kualitas lanjutan dari komik itu ya. Kalau artisnya juga udah dengan stres dan dikejar deadline. Betul. Oke, mungkin artis cara bekerja begitu ya. Jadi tidak bisa diburu-buru begitu ya. Tapi kita masih akan perbincangan lagi mengenai komik lokal ini. Nanti pemirsa setelah jeda berikut tetap bersama kami di Lunch Talk.